Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Atsar Online akan memaparkan penjelasan materi mengenai manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Nah, manajemen ASN ini menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Ada pula kedudukan ASN di mana pegawai ASN ini berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan maupun partai politik. Nah, jenis pegawai ASN ini terbagi atas dua, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk selanjutnya adalah peran ASN. ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Selain itu, ASN harus bebas dari intervensi politik manapun dan juga harus bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan untuk tugas ASN ada 3. Yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian harus yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan untuk yang terakhir adalah tugas ASN yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah hak dan kewajiban ASN. Pertama adalah hak ASN. Hak ASN dibagi menjadi 2 untuk PNS dan P3K. Untuk PNS mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, mendapatkan cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk P3K mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kemudian ada kewajiban ASN. Yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, yaitu 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. 6. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 7. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 8. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara. 9. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 10. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. 11. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Dan 12. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Fungsi kode etik ASN terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai pedoman, yaitu panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian, baik sifat, perilaku, tindakan, birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Yang ketiga, yaitu etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manajemen yang baik bagi ASN adalah kunci untuk memulai perubahan ke arah yang lebih baik dan diharapkan mampu menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik pula. Melalui sistem merit, ASN akan mendapatkan bentuk reward dan punishment sebagai dampak dari produktivitas kerjanya dan diharapkan mampu memenuhi aspek equity di kalangan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, organisasi, dan sistem informasi. Selanjutnya yaitu manajemen PNS dan P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat, dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Adapun manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Jabatan pimpinan tinggi merupakan sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintahan yang memiliki tugas sebagai memimpin dan memotivasi para pegawai ASN. Jabatan pimpinan tinggi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Kemudian para pegawai ASN memiliki organisasi profesi yaitu Korpri, Korps Profesi ASN Republik Indonesia, yang bertujuan sebagai wadah kode etik perilaku dan standar pelayanan profesi ASN, juga mewujudkan Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem informasi ini diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Sekian pemaparan dari kelompok kami, mudah-mudahan kita dapat menjadi ASN yang baik yang dapat bekerja sesuai dengan tupoksi dan kode etik serta perilaku ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.